sampai detik ini aja dia itu pulang ke kosan itu masih juga nggak sih saya jadi dosen gitu. Makanya gimana ya? Masih belum percaya aja sampai detik ini. Jadi selama setahun masih mempertanyakan saya dosen nggak sih gitu ya? Iya. Yang kedua, saya kayak belajar, oh saya lebih gini deh, saya belum nikah ya. Tapi Cie, sudah belum merasa nikah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Alif Ilhami, channel informatif. Pada video kali ini kembali kita membahas tentang SKB ya, SKB persiapan teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba bahas SKB dosen. Saya akan coba bertanya SKB formasi dosen di Fakultas Kedokteran. Nah, penasaran juga kan? Bagaimana sih SKB-nya? Responden kita kali ini itu dari dosen Universitas Mula Warman, namanya Mas Ismut. Jadi beliau mengajar di S1 kedokteran. Beliau berkenannya hanya berkenannya voice call ya. Jadi saya harus telepon dan teman-teman bisa mendengarkan nanti dari pengalaman waktu SKB. Ayo sekarang kita coba telepon Mas Ismut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok suara serak ya? Nggak kena corona kan? Oke teman-teman, sekarang kan saya ini Mas Ismut sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kita sama teman-teman sekarang mau bertanya-tanya nih kepada Mas Ismut tentang pengalaman SKB kemarin ya. Nah, untuk sebelumnya teman-teman ingin kenal nih dengan Mas Ismut. Karena katanya nggak mau video call sih. Oke. Makasih ya Dev ya udah jadi bintang tamu gitu di vlognya kamu. Iya. Oke. Teman-teman, nama saya Iskandar Muda, tapi panggilannya Ismut. Ya. Sekarang lagi diberi kesempatan sih jadi pengajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Mula Warman. Dan sekarang lagi stay di Samarinda. Oke, berarti dari asalnya Makassar ya? Iya. Asal Makassar, kemudian diberi kesempatan ya, alhamdulillah ya, diberi kesempatan di Samarinda ya, di Mula Warman, di S1 Kedokteran. Iya. Ya, S1 Kedokteran ya, Fakultas Kedokteran. Nah, Mas Ismut, jadi ini teman-teman kita saat ini sekarang kan lagi mempersiapkan diri nih untuk SKB. Nah, jadi karena kondisi yang tidak memungkinkan ya situasi saat ini karena coronavirus ini ya, jadi semuanya akan diundur nih, termasuk di SKB. Nah, bisa Mas mau ceritakan nggak gimana sih proses yang dilalui, tahapan-tahapannya sih sampailah bisa bisa bertemulah di Samarinda gitu ya, di Mula Warman gitu. Awalnya itu kan di 2018 ya. Sebenarnya sih saya nggak niat daftar gitu, karena di persyaratan di dulu kan masih di Kemendikbud ya. Ya, Kemendikbud. Udah pindah ya, udah pindah di Kemendikbud. Nah, persyaratannya itu harus ijazah nih. Nah, waktu itu kan saya belum ada ijazah, kan baru TA nih, baru TA. Oh baru gitu. Ada SKL, iya. Iya baru SKL ya. SKL nih. Iya betul. Saya nggak ada niat daftar ih. Ya, opsi terakhirnya itu saya pakai daftar buat S1 aja. Tapi entah kenapa, kadarullah ya, Kemendikbud itu pendaftarannya diperpanjang, terus persyaratannya ditambah, bisa menggunakan SKL. Oh gitu. Iya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Setelah mengikuti rentetan dari administrasi SKD, alhamdulillah lulus, sampailah ke tahap SKB nih. Oh iya, SKD. SKB lulus dan masuk ke SKB ya. Ya, saya ceritain SKB sekarang. Oh iya, SKB-nya ringkasnya gimana sih yang tahapan yang lalu ya? Nanti kita bahas satu persatu deh. Oh ya, SKB itu di Kemendikbud itu ada tiga item. Ada 3. Yang pertama itu ada wawancara. Ada micro teaching. Sama
SKB itu sendiri sih. Oh, tes bidang gitulah ya. Iya, Tes bidang. Nah, Hmm. oke. Sekarang penasaran nih ketiga-tiganya ini. Kalau micro teachingnya gimana sih kalau dari Stek Dikti ininya? Oh ya, kalau micro teaching sebenarnya itu udah ini ya, kembali ke universitas pilihan kita. Mm-mm. Secara rules itu udah di fakultas. Nah, kebetulan saya di FK gitu. Nah, harusnya itu sendiri buat micro teaching itu praktik mengajar ya. Oh, praktek Nah, ngajar ya, betul. ya, praktik mengajar itu sebenarnya kebetulan major saya itu di mikrobiologi. Nah, Ya. saya itu micro teachingnya di mikrobiologi nih. Itu diserahkan kepada peserta nih, bidang apa aja gitu yang kamu tekuni gitu ya. Maksudnya kamu expert di bidangnya gitu. Kalau saya di mikrobiologi. Yang poin yang di highlight di micro teaching itu tidak bicara tentang kontennya aja sih, tapi bagaimana teknis antara pengajar sama mahasiswanya gitu. Itu harus ada two ways gitu, bukan one way aja. Iya, 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 Nah, iya. saya tuh bukan gagal sih, saya kurangnya di situ sih, karena tidak ada pengalaman waktu kemarin-kemarin jadi tentor dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi saya terlihat kaku di wawancara. Tapi saya merasa yang 2 poin ini sih kayak merasa yakin aja sih. Oh gitu. Untuk micro teaching ini yang penting kamu tahu tekniknya kayak gimana. Antara pengajar dan yang diajar itu ada komunikasi, harus komunikatif gitu. Oh Terus iya. Mm-mm. presentasinya itu kamu tekuni gitu, jangan bidang yang tidak kamu tekuni. Nah, kemarin selama mengikuti SKB kemarin, kesulitan di mana sih? Kesulitan ya. Atau kendala, bukan kendala sih, tantangan terbesar lah mungkin iya. di ini selama ini ya. Tantangannya ini nih, kan posisi saya kan di Makassar nih. Oh gitu. Sekolah Warman kan di Samarinda. Betul. Nah, pengumuman SKB itu menurut saya itu tidak informatif sih di fakultas kemarin ya. Ya. Itu nggak dicantumkan tanggal ujiannya gitu. Mm-mm. Padahal teman saya yang lulus di univ lainnya itu udah sama semua tanggal segini nih. Nah, justru saya di fakultas nggak dapat jadwal gitu. Tapi feeling seorang orang tua saya itu nganjurkan kamu berangkat aja sesuai jadwal yang teman saya punya gitu. Jadi 2 hari sebelum SKB saya udah berangkat ke Samarinda, dan hari H dengan jadwal yang sama dengan teman saya ke fakultas. Ternyata fakultas ngadain waktu yang sama. Alhamdulillahnya di situ sih. Oh gitu. Itu sih kendalanya di situ. Dramatis ya. Iya. Nah itu ya tantangannya ya. Oke, persiapannya gimana sih kalau cerita persiapannya? Kemarin tuh kan setelah SKD kan, berapa sih jarak SKD ke SKB kurang lebih ingatnya? Sebulan 2 bulan sih kalau. Oh ya gitu ya. Kemudian sudah kayak gimana sih persiapannya mau menyiapkan SKB nih gitu ceritanya? Oke. Nggak jauh-jauh sih waktu SKD, belajar ya pastinya. Yang paling utama dari selain belajar itu minta restu kedua orang tua sih. Itu paling mujarab menurut saya. Iya. Karena kan kalau SKB itu nggak, maksudnya gimana ya cara nilainya? Itu udah nggak kayak SKD ya. SKD itu ujian, nilai udah ada gitu ya. Kalau SKB itu udah keputusan di fakultas. Jadi saya lebih kayak banyak berdoa salah satunya, belajar, udah melakukan versi terbaiknya saya. Tapi selebihnya itu saya minta restu ke orang tua saya, ke orang tua saya. Alhamdulillah. Iya. Oke, suka duka ya. Soalnya gini sih, Dev, di kedokteran kan otomatis yang daftar dokter ya. Ya, ya. Secara saya kan basicnya bukan dokter nih. Tapi S2 saya kan ilmu kedokteran dasar, konsentrasi mikrobiologi. Saya tuh feeling saya, Dev, itu saya nggak lulus ya. Saya tuh feelingnya 50% nggak keterima karena basic ilmu saya bukan dokter. Tapi kan yang diminta kan S2-nya kan. Betul. Jadi pas saya masuk di Dev udah lulus, udah dinyatakan lulus, udah ngajar ya. Saya cerita suka atau duka dulu nih. Dukanya dulu ya, Dev ya. Oh, boleh dukain dulu lah. Duka dulu ya. Otomatis proses adaptasi itu ada ya, Dev ya. Iya, betul. Profesi saya sebagai minority di fakultas, dengan profesi tertentu ini, otomatis saya harus mengikuti rules yang ada ya. Iya, betul. Mau nggak mau saya harus ikutin gitu. Yang kedua, secara langsung maupun tidak, underestimate itu pasti ada sih, Dev. Iya, betul. Ya,
Tapi saya mikirnya gini deh, karena niat awal saya untuk apply ke kementerian dan milih univ ini dengan sesadar-sadarnya, Mm-mm. Mm-mm. saya mikirnya gini, apapun yang terjadi ini yang paling terbaik ya. Iya, betul betul. Jadi saya ketika teman saya yang profesi dokter dia struggle-nya 1-2, saya harus lebih dari itu sih. Saya harus men-trigger diri saya bahwa saya bisa, dalam artian belajar lebih banyak dari biasanya gitu. Iya iya. Belajar itu kan terus sih. Pada sudah keterima, pas belajar itu harus makin bangkit lagi. Karena proses transfer ilmu itu kan terus terjadi sih. Saya juga gini deh. Iya, gimana? Dan dukanya lagi dia gini ya, karena umur kita masih muda ya. Dan mahasiswanya kita itu umurnya teenager ya. Peralihan dari dewasa muda gitu. Betul betul. Nah, secara fisik kita deh imut-imut ya. Siswa kita tuh rata-rata tinggi nih. Terus umur mahasiswa itu umur lagi galau-galaunya ya. Iya iya iya. Pada saat dosen muda masuk, terus mahasiswanya galau, kita tuh kayak mau nggak mau harus banyak sabar. Yang pertama, yang kedua, secara tidak langsung saya tuh harus kayak jadi orang tua mahasiswa ini nih. Ya iyalah. Tidak langsung ya dia. Iya betul betul. Jadi orang tua mahasiswa ini. Jadi saya tuh nggak boleh kayak karakter saya waktu saya mahasiswa. Saya harus dipaksa menjadi dewasa gitu. Kalau saya nggak dewasa, gimana amburadul nih mahasiswa. Itu sih sukanya, dukanya gitu. Saya harus lebih belajar untuk nature ya, secara pemikiran dan secara attitude terhadap mahasiswa gitu. Saya bahkan lupa ya Dev ya, kalau saya pengajar mahasiswa gitu. Karena kenapa ya? Saya sering ketemu mahasiswa kayak teman aja sih. Itu sih saya sering lupa sih Dev. Sampai detik ini aja Dev, itu pulang ke kosan itu masih juga nggak sih saya dosen gitu. Maksudnya gimana? Masih belum percaya aja sampai detik ini. Jadi selama setahun masih mempertanyakan saya dosen nggak sih gitu ya? Iya, masih mempertanyakan. Iya, gini, karena kita mesti ya sama sih kita ya sama keluar dari apa namanya baru lulus yang gitu ya. Kemudian diberikan alhamdulillah diberikan kesempatan ya. Jadi ya seiring dengan waktu tentu ada sejenis ya sebuah tantangan lah seperti itulah ya, yang perlu kita sikapi. Ya kurang lebih samalah dengan ini, tapi dengan konteks yang berbeda gitu ya, yang dari cerita Maismo tadi. Nah, sekarang sukanya gimana sih? Suka ya. Sukanya gimana? Alhamdulillah satu sukanya tuh jauh lebih mandiri ya, punya penghasilan sendiri gitu. Tidak membebani orang tua lagi. Ya pasti. Yang kedua, saya kayak belajar. Saya lebih gini deh. Saya belum nikah ya. Cie belum nikah. Gitu deh, bukan kayak gitu. Iya. Maksudnya status kita masih sendiri ya. Iya. Pas kita jadi pengajar atau dosen, secara tidak langsung saya tuh mempunyai anak. Saya tuh berperan. Gini nih perasaan orang tua ya, menghadapi anak yang umur teenager, merasa peralihan ke dewasa muda. Kayak gini ya harusnya. Saya tuh belajar di situ sih, belajar psikologi anak ini. Kayak gini nih. Jadi nantinya kalau saya jadi orang tua, saya sudah punya bekal atau udah punya mekanisme coping untuk menghadapi anak ini kayak gitu. Itu sih sukanya apalagi ya. Ketemu banyak orang sih. Ketemu banyak orang. Terus diberi kesempatan untuk meneliti. Kemudian secara ininya ada nggak kan seperti berhubunglah dengan dukanya tadi. Maksudnya gini, Maismo kan S1-nya bukan kedokteran ini ya murni. Tapi di S2-nya itu adalah kedokteran dasar kan. Nah, kira-kira ada suka lainkah yang berkaitan dengan perbedaan ilmu yang apa namanya ya, keahlian Maismo ketika berada di lingkungan kerja yang ini gitu. Memang mayoritasnya orang, emang semuanya dokter ya, semua yang di S1 kedokteran itu? Enggak juga? Dosennya? Iya. 20% dosennya ya? Oh gitu, ya gitu ya. Dokter ya? Iya, dokter. Oh gitu. Selebihnya gitu. Ada SKM, ada farmasi. Oh iya, betul. Jadi gitu ya kurang lebih suka dan dukanya. Iya. Nah, jadi yang terakhir nih, kira-kira gimana sih tipsnya alanya Maismo? Pertama, terutama bagi teman-teman yang mengambil formasi yang sama dengan Maismo. Itu pertama. Yang kedua mungkin tips secara umum bagi teman-teman yang mengambil di formasi dosen secara umum gitu ya. Alanya Maismo. Kalau tips bergabung di FK, satu apa ya, karena ilmu kedokteran dan kesehatan itu fluktuatif ya Dev ya. Iya. Harus update aja sih. Kedua,
sebagai dosen muda pressure-nya itu besar ya Dev ya. Mau Mm-mm. nggak mau dosen muda itu selalu diikut sertakan berbagai kegiatan gitu. Jadi mau nggak mau kamu harus siap dan kamu itu sih siap belajar gitu. Oh iya. Untuk tips dosen secara keseluruhan, pertama sih niatmu apa gitu. Kalau niatmu memang untuk eh, berbagi ilmu, silakan dilanjutkan. Kalau niatmu selain dari itu, kembali pertanyakan sih niat. Karena tantangan menjadi pengajar itu tidak apa ya, eh, berdinamika ya Dev ya. Maksudnya dosen itu tidak hanya berbicara ngajar, meneliti Iya. dan sebagainya, tidak hanya berbicara itu hanya sih. Tapi kita kan dipertemukan dengan dosen yang senior, yang berbagai karakter, otomatis dia akan mau nggak mau ada pro dan kontra dengan perspektifnya kita deh. Jadi itu sih yang perlunya persiapan diri sih, lebih ke mental. Oh iya iya iya. Oke 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 oke. Sip dah. Dah kayaknya sudah inilah cerita pengalamannya Mas Ismut ya. Sip. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini, terutama bagi yang mengambil formasi yang sama dengan Mas Ismut, bisa mengambil pengalaman ya dari Mas Ismut ini. Dan mudah-mudahan kita doakan ya Mas Ismut ya, mudah-mudahan teman-teman yang berjuang ini diridhoi gitu ya dan Amin. lolos sesuai dengan yang diharapkan. Tapi yang betul Amin, ya Mas Ismut ya, yang rezeki itu nggak kemana, yang jelas kita berikhtiar ya. Itu yang jelas ya. Betul. Oke Mas Ismut, mohon maaf mengganggu waktunya. Dan terima kasih atas ilmunya gitu ya, pengalamannya buat teman-temannya yang akan SKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi Mas Ismut telah menceritakan pengalamannya. Jadi pengalaman pada waktu dia mengambil formasi dosen di kedokteran ya, di kedokteran, formasi kedokteran umum ya, kedokteran umum di Unmul. Yang mana Mas Ismut ini adalah S1-nya itu keperawatan kalau nggak salah saya, kemudian S2-nya itu dia kedokteran dasar di Unpad gitu ya. Dan sama sebenarnya dengan pengalaman-pengalaman yang lain, bahwa intinya teman-teman, apapun yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, ya segalanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita adalah berikhtiar saja. Maukah lolos, maukah tidak lolos itu adalah kuasa Allah. Yang penting kita berikhtiar semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ismut tadi, ya, karena teman-teman hanya bisa melihat fotonya ya, belum melihat orangnya. Ya, jadi bisa bermanfaat mudah-mudahan dan bisa mengambil pengalaman dari apa yang Mas Ismut ceritakan ini. Dan tetap semangat mempersiapkan SKB, terutama teman-teman yang mengambil formasi yang sama nih dengan Mas Ismut di formasi kedokteran, gitu ya. Dan teman-teman yang mengambil formasi guru dan dosen atau formasi lainnya di CPNS ini. Ya, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir pertanyaan teman-teman, informasi apa yang teman-teman butuhkan ketika mau mempersiapkan SKB ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share seluas-luasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan coba bahas SKB dosen, yang mana pewawancara kita ini Oke, Mas Ismut ya. Minta maaf ya. Apa tuh? Tahu itu kalau ada ucapan yang keliru dan gimana. Cie, enggak ada yang keliru kok. Malahan ada satu promo nanti nih. Aku belum nikah katanya tadi kan.